Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Praktika Akuntansi UPN Veteran Jakarta. Di sini kami akan memaparkan video tutorial pemrosesan transaksi pada perusahaan jasa menggunakan Zahir Accounting 6. Saya Amanda Febrianti dengan NIM 1910112140. Dan saya Nadifa Arkatala dengan NIM 1910112129. Saya Siti Feni Amalia dengan NIM 1910112147. Saya Hilya Faulia dengan NIM 1910112158. Selanjutnya kami akan memaparkan informasi perusahaan yang akan kami paparkan. Di sini kami akan memaparkan video pemrosesan transaksi pada perusahaan jasa. Kami memilih PT Bahagia Express, di mana perusahaan ini bergerak di bidang jasa ekspedisi yang beralamat di Jalan Pangkalan Jati 2, nomor 15, Jakarta Selatan. Periode transaksi yaitu bulan Januari 2019. Berikut adalah video tutorial pemrosesan transaksi pada perusahaan PT Bahagia Express. Langkah pertama untuk melakukan transaksi yaitu memasukkan informasi perusahaan. Perusahaan ini bernama PT Bahagia Express. Nah, kita masukkan ke dalam Zahirnya. Kita membuat data baru. Tadi namanya PT Bahagia Express. Alamatnya Jalan Pangkalan Jati, nomor 15, Jakarta Selatan. Negaranya Indonesia, kotanya Jakarta. Kode posnya 101101. Lanjutkan, dan periode akuntansinya tadi dimulai dari bulan Januari 2019. Lanjutkan. Setelah dicek di sini untuk konfirmasi akhirnya sudah benar, mari kita proses. Jenis usahanya ekspedisi dan logistik. Masukkan, lanjutkan. Iya. Karena sini udah ada tersedia rupiah, mari kita lanjutkan. Dan kurs mata uangnya itu dolar, diubah ke kurs mata uang saat ini, yaitu sebesar 14.000. Selesai. Langkah pertama, kita akan memasukkan neraca dengan masukkan ke dalam aplikasi Zahirnya. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, utang lancar, utang jangka panjang, dan modalnya. Langkah pertama, kita harus merubah dan menyesuaikan data-data akun rekening yang ada dalam Zahir disesuaikan dengan perusahaan. Pertama kita cek terlebih dahulu ada kas, bank, piutang usaha. Persediaan di sini bisa kita ganti dengan
perlengkapan, karena dalam perusahaan tidak ada persediaan, tapi perlengkapan. Mari kita rekam. Lanjutnya, PPN. Dalam perusahaan itu tertulis PPN dibayar di muka. Kita ganti terlebih dahulu. Setelah itu kita cek terlebih dahulu lagi apakah sudah sesuai dengan perusahaan kita. Ternyata sudah sesuai, mari kita tutup. Langkah pertama kita setting saldo awal akun. Kita masukkan neraca ke dalam saldo awal akun. Tadi terlihat kas itu 4.500.000 dan bank 26.500.000. Bank 26.500.000. Piutang usahanya tadi 5.550.000. Perlengkapannya 12.315.000. PPN dibayar di mukanya 3.300.000. Nah, kurang 0 ya. PPh 23 itu sebesar 2.500.000. Kita cek kembali. Ada kendaraan dan akumulasi dan mesin peralatannya. Mesin peralatannya itu sebesar 26.840.000. Kendaraannya sebesar 174.160.000. Akumulasinya, karena akumulasi mengurangi kendaraan dan mesin peralatan, maka ditambahkan minus atau dalam kurung. Akumulasi penyusutan mesin itu 10 juta. Akumulasi kendaraan sebesar 13.500.000. Benar. Utang usahanya itu sebesar 17.875.000 dan utang gaji sebesar 3.115.000. Utang usahanya 17.875.000. Kelebihan 0 ya. Juta. Utang gaji dan upah sebesar 3.115.000. Selanjutnya kita cari utang bank, ini sudah ketemu, sebesar 82.375.000. Modal disetor sebesar 100 juta. Laba ditahannya sebesar 28.800.000. Jika di sini nilai sebesar 0 rupiah akan dialokasikan pada akun sementara, berarti di situ sudah balance. Kalau sudah balance, mari kita rekam. Sedang menginput. Setelah itu, kita memasukkan rincian piutang. Rincian piutang di sini ada Nyonya Feni, PT Karya Bahagia, Nyonya Uke,
ada 3 rincian piutang. Karena nama pelanggannya masih kosong, kita terlebih dahulu harus membuat nama-nama pelanggannya. Data nama alamat. Karena piutang, jadi customer 1 atau diubah jadi C karena sesuai dengan kode C001. Namanya Nyonya Feni. Tipenya karena piutang, jadi customer. Sudah. Karena ini personal, jadi kita ubah personal terlebih dahulu. Rekam. Ya, lanjutkan. Setelah itu kita masukkan lagi yang kedua, atas nama PT Karya Bahagia dengan kode C02. Karena ini perusahaan, jadi jenisnya company. Setelah itu kita tambahkan lagi untuk ketiga itu Nyonya Uke Febrianti. Jenisnya personal. Setelah itu, setelah dimasukkan data nama alamatnya, mari kita masukkan saldo awal piutang usaha. Kita buat baru. Kita cari nama pelanggannya di sini. Pertama, tadi Nyonya Feni Amalia. Tanggal 12 November 2018. November 2018. Nomor invoice-nya 01. Nilai piutangnya sebesar 1.750.000. Ya, betul. Rekam. Sudah. Setelah itu kita masukkan yang kedua atas nama PT Karya Bahagia. Kita cari PT Karya Bahagia tanggal 26 November. Nomor invoice-nya 02. Nilai piutangnya betul, kita rekam. Setelah itu kita masukkan yang ketiga itu Nyonya Uke Febrianti. Tanggalnya 24 Desember. Nomor invoice-nya INV 03 sebesar 1.100.000.
Setelah sudah memasukkan saldo awal piutang, kita tutup. Jumlahnya 5.550.000 sesuai dengan yang ada di neraca. Setelah itu kita memasukkan rincian utang. Rincian utang itu ada dari 3 perusahaan, ada 3 vendor, ada PT Cerah Kreasi, ada Nyonya Arkatala, dan Nyonya Aufa Ulia. Mari kita masukkan ke Zahir. Kita tambah lagi data nama alamat. Karena hutang jadinya vendor. Kita ubah kodenya sesuai yang ada dalam perusahaan. PT Cerah Kreasi, karena ini perusahaan jadi company. Setelah itu kita tambahkan lagi tadi Nyonya Arkatala. Kita ubah terlebih dahulu ke vendor. Karena ini personal, jadi kita ubah terlebih dahulu ke personal. Lanjutkan, lalu kita tambah. Karena tadi yang ketiga itu atas nama Nyonya Aufa Ulia, itu vendor, kita ubah terlebih dahulu ke vendor. Perusahaannya namanya Nyonya Aufa Ulia. Karena ini personal, jadi kita terlebih dahulu ubah ke personal. Setelah sudah memasuki nama-nama vendor, kita masukkan saldo awal hutang usaha. Kita buat dahulu nama pemasoknya, kita cari PT Cerah Kreasi. Tanggalnya 6 November 2018 sebesar 13.375.000. November. Nomor invoice-nya nilai hutangnya sebesar 13.375.000. Setelah itu kita masukkan lagi atas nama Nyonya Arkatala. Tanggal 26 November 2018 sebesar 3.400.000. Nomor invoice-nya nilai hutangnya sebesar 3.400.000. Rekam. Setelah itu kita masukkan lagi yang terakhir atas nama Nyonya Aufa Ulia. Tanggalnya 21 Desember 2018 sebesar 1.100.000. Nomor invoice-nya nilai hutangnya sebesar 1.100.000. Total hutangnya sebesar 17.875.000, sudah sesuai dengan utang usaha yang ada dalam neraca. Setelah itu setelah memasukkan rincian utang, kita memasukkan aktiva tetap. Yang pertama itu ada kategori kendaraan dengan metode depresiasi garis lurus.
ada mobil box, mobil pick up, dan motor Scoopy. Kita masukkan daftar harta tetap. Karena masih kosong, kita buat terlebih dahulu. Namanya tadi mobil box. Kelompoknya kendaraan roda 4. Tanggal belinya itu 16 Februari 2018. Harga belinya 90 juta, maaf. Nilai residunya sebesar 5.700.000. 5.700.000 kali 0. Umur ekonomisnya itu 10 tahun. Dan terhitung tanggal 31 Desember 2018. Kita rekam. Dengan ini kita bisa lihat harga perolehan 90 juta, nilai residunya 5.700.000 dengan metode garis lurus. Dengan penyusutan per bulanannya itu 702.500.000. Setelah itu, setelah mobil box, kita masukkan mobil pick up. Kita tambah. Mobil pick up, kendaraan roda 4, tanggalnya 31 Maret. 2018. Harga belinya sebesar 69.160.000. Nilai residunya sebesar 4.850.000. Umur ekonomi saya 10 tahun. Terhitung tanggalnya bulan 12, tanggal 31, 2018. Mobil pick up-nya metode garis lurus, harga perolehan 69 juta, nilai residu 4.850.000, umurnya 10 tahun. Setelah itu kita tambah motor Scoopy. Motor Scoopy dengan harga 15 juta. Kelompoknya kita cari terlebih dahulu. Karena dia kendaraan roda 2, kita masukkan kendaraan roda 2. Tanggalnya itu bulan Oktober. Bulan 10, tanggal 21, 2018. Harga belinya 15 juta. Nilai residunya sebesar 1.500.000. Umur ekonomisnya itu 8 tahun. Untuk terhitung tanggal itu bulan 12, tanggal 31, 2018. Setelah daftar tetap untuk kendaraan, mari kita masukkan untuk yang kedua itu ada peralatan dengan metode depresiasi garis lurus.
Dan ada peralatan laptop, printer, dan timbangan. Nah, yang pertama itu ada laptop. Kelompoknya mesin dan peralatan. Tanggal belinya 18 Februari. Bulan 2, 18, 2018. Harga belinya sebesar 21 juta. Nilai residunya sebesar 4.500.000. Sudah betul. Terhitung tanggalnya itu bulan 12. 12 tanggal 31 2018. Rekam. Sudah ada mesin dan peralatan. Setelah itu, setelah laptop, kita masukkan printer. Kelompoknya mesin dan peralatan. Tanggal belinya 8 Mei. Bulan 6. 2018. Maaf. Tanggal 6. Bulan 5. Sorry. Kita cek terlebih dahulu. Bulan Mei atau Mei, benar. Harga belinya sebesar 1.700.000. Nilai residunya sebesar 350.000. Sorry. 700.000. Nilai residunya sebesar 350.000. Terhitung tanggalnya bulan 12, tanggal 31 2018. Setelah tadi kita memasukkan laptop ke dalam aktiva tetap, selanjutnya kita memasukkan printer. Kita tambah. Kedua yaitu printer. Mesin dan peralatan. Bulan Mei tanggal 8 2018. Harga belinya sebesar 1.700.000. Nilai residunya sebesar 350.000. Terhitung dari bulan 12 tanggal 31 2018. Setelah itu kita rekam. Setelah printer, kita masukkan timbangan. Timbangan sebesar 4.140.000. Timbangan ke dalam mesin peralatan. Bulan Agustus, tanggal 17, bulan 8, 17 2018. Harga belinya sebesar 4.140.000. Betul. Nilai residunya sebesar 1 juta.
Betul, nilai bukunya sebesar 4.140.000, terhitung dari tanggal bulan 12, tanggal 31/2018. Setelah itu kita rekam. Setelah semua data harta tetap telah masuk, ada timbangan, printer, laptop, motor Scoopy, mobil backup, dan mobil box. Mari kita tutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dengan transaksi selanjutnya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melakukan proses transaksi pada perusahaan PT Bahagia Express yang akan dimulai dengan transaksi pertama, yaitu pembayaran sewa di muka dengan nomor cek CD 000001 tertanggal 3 Januari 2019 sebagai bukti kas keluar yang akan dibayarkan kepada Pak Ilham Akbari sejumlah Rp3.600.000 sebagai pembayaran sewa gedung selama 6 bulan melalui bank. Kita akan record ke dalam Zahir Accounting. Karena bukti kas keluar, maka kita akan masuk ke kas dan bank. Lalu kas keluar, klik baru. Karena kita tadi melalui bank, maka akun kasnya bank dengan nomor CD 0001 tanggalnya 3 Januari 2019. Penerimanya itu Bapak Ilham Akbari. Karena belum ada, kita buat dulu. Klik baru. Karena kita membayar kepada Bapak Ilham Akbari, maka tipenya vendor. Jenisnya menggunakan personal. Kalau sudah kita rekam. Ya. Kita pilih Pak Ilham Akbari. Kalau sudah, kita kasih memo karena ini pengeluaran untuk sewa gedung. Karena kita bayar sewa untuk 6 bulan, maka kita menggunakan akun sewa dibayar di muka. Sudah. Kita masukkan nilainya yaitu 3.600.000. Jangan lupa untuk klik sebesar. Kalau sudah seperti ini, kita rekam. Untuk melihat jurnalnya, kita bisa klik batal. Lalu klik kanan, Journal Voucher. Di sini sudah terrecord. Karena kita bayar sewa, maka sewa dibayar di mukanya di debit sebesar 3.600.000 dan kita menggunakan bank, maka banknya dikredit sebesar 3.600.000. Kalau sudah, kita tutup. Selanjutnya, kita akan masuk ke transaksi kedua, yaitu pembayaran piutang dengan nomor CR 000001 tertanggal 5 Januari 2019 yang diterima dari Nyonya Feni Amalia sejumlah 1.750.000 sebagai pembayaran faktur invoice 001 tertanggal 12 November 2018 melalui bank. Kita akan catat ke dalam Zahir Accounting. Karena pembayaran piutang, maka kita masuk ke penjualan. Pembayaran piutang usaha.
Kita klik baru. Karena kita tadi tertera melalui bank, maka akun Kasya Bank dengan CR001 tertanggalnya 5 Januari 2019. Tadi dari Nyonya Feni Amalia. Kita klik Nyonya Feni Amalia. Karena invoice 01 yang akan diterima pembayarannya, maka kita pilih ini. Jangan lupa untuk klik sebesar untuk menyesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita bisa rekam. Ya sudah, kita bisa lihat jurnalnya, jurnal voucher. Karena kita menerima piutang, maka bank kita bertambah dan piutang kita berkurang sebesar Rp1.750.000. Jika sudah, kita bisa tutup. Selanjutnya kita masuk ke transaksi ketiga, yaitu pembayaran piutang dengan diskon dengan nomor CR000002 tertanggal 6 Januari 2019, diterima dari PT Karya Bahagia untuk pembayaran faktur invoice nomor 2 tertanggal 26 November 2018 melalui bank dengan diskonnya Rp75.000 sehingga jumlah yang dibayarnya sebesar Rp2.625.000. Kita akan record ke dalam Zair Accounting. Masih ke pembayaran piutang usaha. Kita klik baru. Karena melalui bank, kita tetap menggunakan akun kas bank dengan cara nomor 2. Tadi tanggal 6 Januari 2019. Darinya PT Karya Bahagia. Kita klik invoice-nya. Tadi tertera invoice 02 ya, kita oke. Tadi tertera ada diskon besar Rp75.000. Sesuai, maka jumlah yang dibayar sebesar Rp2.625.000. Jangan lupa untuk klik sebesar untuk menyesuaikan. Jika sudah seperti ini, kita bisa rekam. Kita melihat jurnalnya. Klik kanan. Jurnal voucher. Seperti yang tadi, karena kita menerima piutang, maka bank kita bertambah dan piutang kita berkurang sebesar Rp2.625.000. Karena itu jumlah yang dibayar. Karena tadi ada diskon, kita akan lihat jurnal diskonnya. Kita bisa buka buku besar. Kalau tadi diskon dalam penerimaan piutang, kita akan cek akun potongan penjualan. Ya. Ini sudah terrecord potongan penjualan dari PT Karya Bahagia. Kita bisa lihat jurnalnya, yaitu potongan penjualan pada piutang usaha sebesar Rp75.000. Kalau sudah, kita bisa tutup. Baik, selanjutnya kita lanjut ke transaksi 4, yaitu pembayaran piutang dengan giro mundur tertanggal 8 Januari 2019, diterima giro nomor AF 000123 sebagai pembayaran piutang dari Nyonya Uko Febrianti sebesar Rp1.100.000 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa pembayaran piutang ini gironya akan
baru bisa cair pada tanggal 24 Januari 2019. Dan kita akan record ke dalam Zahir Accounting. Karena masih pembayaran piutang, yaitu penjualan, lalu kita ke pembayaran piutang usaha. Kita klik baru. Karena kita menggunakan giro, jangan lupa untuk menceklis gironya. Karena ini akan membedakan proses transaksinya. Tadi kita dari Nyonya Uke Febrianti. Oke. Tanggal 8 Januari 2019. Kita klik invoice yang akan dibayar. Akan kita terima bayaran piutangnya, yaitu invoice 03. Jangan lupa untuk klik sebesar untuk menyesuaikan. Kalau sudah seperti ini, kita bisa klik rekam. Karena tadi kita menggunakan giro, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan mengisi informasi transaksi gironya. Nomor gironya tadi AF 0000123 yang akan jatuh tempo pada 24 Januari 2019. Sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Ingin merubah tanggal transaksi, kita klik tidak. Posting transaksi giro ditunda karena jatuh temponya nanti 24 Januari. Sudah, kita bisa lihat jurnalnya. Nyonya Uke Febrianti, jurnal voucher. Karena gironya belum cair, maka belum ada jurnal apapun. Kita bisa tutup. Karena tadi ada giro masuk, kita bisa cek giro masuk di kas dan bank. Lalu klik giro masuk. Nah, di sini tertera bahwa ada giro masuk dari Nyonya Uke Febrianti sebesar 1.100.000 sama seperti yang tadi. Ini membuktikan bahwa gironya sudah ke-record. Kalau sudah, kita tutup. Oke teman-teman, kita memasuki transaksi kelima yaitu pembelian aktiva tetap dengan nomor invoice 000001 per tanggal 11 Januari 2019 dengan termin 2/10/30. Aktiva tetap yang dibeli meliputi AC, komputer, dan printer. Langsung saja teman-teman kita masuk ke Zahir Accounting-nya. Nah, karena ini merupakan pembelian aktiva tetap, kita coba menggunakan modul pembelian. Nah, klik invoice pembelian, klik baru, nah teman-teman jangan lupa kita ganti terlebih dahulu, kita checklist terlebih dahulu jasa, karena ini merupakan perusahaan jasa. Nah, selanjutnya kita masukkan nama pemasoknya. Dan tadi nama pemasoknya merupakan PT Indah Jaya.
Kita cari PT Indah Jaya, dan ini ada PT Indah Jaya. Kita klik oke. Nomor pembeliannya, jika ada dimasukkan, jika tidak ada kosongkan saja. Nah, tanggal fakturnya, kita ketahui bahwasanya tanggal fakturnya 11 Januari 2019. Keterangannya, pembelian aktiva tetap. Selanjutnya, kita masukkan deskripsi pesanan. Tadi yang pertama AC. Nah, jangan lupa teman-teman, ini merupakan yang sangat penting, yaitu kode. Kita masukkan kodenya dengan klik 2 kali. Nah, karena AC, printer, dan satu lagi, AC, printer, dan komputer ini merupakan komponen mesin dan peralatan, maka kita cari kodenya kode mesin dan peralatan. Nah, ini dia kode mesin dan peralatan, yaitu 17000030 ya. Kita klik oke. Nah, sudah keluar kodenya. Diterimanya berapa buah, atau berapa piece, atau berapa unit. Nah, di sini dilihat dari dikirimnya, yaitu ada 2 unit. Tulis 2 unit. Harganya. Nah, harga per unitnya 2.500.000. Kita lihat diskonnya, ternyata tidak ada diskonnya. Selanjutnya, itu totalnya, jika diklik, otomatis langsung keluar 50 juta dari harga per unit dikali yang diterima 2 unit. Nah, pajaknya, kita lihat pajaknya di sini ada VAT, yaitu 10%. Klik 2 kali. Nah, ini ada VAT, klik OK. Nah, selanjutnya, jangan lupa teman-teman, karena ini merupakan pembelian kredit, karena ada terminnya, jadi ini tidak perlu, tunainya ini tidak perlu di checklist ya teman-teman. Tapi ini kita masukkan terminnya di bawah, termin pembayaran. Itu hari diskonnya tadi 10. Jatuh temponya 30. Diskon awalnya 5. Denda keterlambatannya kita diamkan saja. Oke. Nah, sudah itu, ya sudah, kita tinggal tab saja untuk ke bawah. Nah, ini nanti ke bawah sendiri. Nah, selanjutnya kita masukkan barang yang kedua, yaitu komputer 2 buah atau 2 unit. Klik. Cari kodenya sama, masuk mesin dan peralatan. Klik OK. Diterimanya tadi 2 buah ya teman-teman, atau 2 unit. Harganya 3.500.000 per unit. Nah, teman-teman, mohon maaf. Ini ada kesalahan. Harusnya ini 2.500.000 ya teman-teman. Ini 3.500.000 per unit, sama pajaknya masih VAT, oke. Ininya sama ya, udah ya teman-teman, termnya. Oke. Lihatnya. Tab lagi. Masukkan barang yang ketiga, yaitu printer 1 unit. Printer, kodenya cari, masuk ke mesin peralatan lagi. Nah, oke. Tadi 1 unit. Harganya 750.000
unit ya. Pajaknya masih VAT. Oke. Nah, jika sudah, maka kita rekam. Untuk melihat jurnalnya ini kita batalkan saja. Nah, kita lihat jurnalnya. Ternyata mesin dan peralatan 12.750, PPN dibayar di muka 1.275.000 dan utang usaha sebesar 11.025.000. Seperti itu teman-teman, untuk mencatat pembelian tetap melalui modul pembelian. Oke teman-teman, selanjutnya kita memasuki transaksi ke-6, yaitu pembayaran biaya operasional. Nah, pembayaran biaya operasional ini memiliki nomor cek CD 00002 dengan tanggal 12 Januari 2019 yang dibayarkan kepada Bapak Dikta dengan jumlah 1.500.000 untuk pembayaran listrik, air, dan telepon melalui bank. Langsung saja kita masuki aplikasi Zahiriyah. Nah, karena ini merupakan transaksi pembayaran biaya operasional, bukan transaksi pembelian maupun penjualan, maka ini masuk ke modul kas dan bank. Nah, karena ini merupakan transaksi pembayaran, maka ini merupakan masuk ke kas keluar. Klik kas keluar, kita klik baru. Nah, tadi kan pembayaran biaya operasionalnya melalui bank, otomatis akun kasnya itu bank. Nah, penerimanya kita cari penerimanya atas nama Bapak Dikta. Bapak Dikta sudah ada. Klik OK. Jika nama ini belum ada, kita harus membuat baru. Ini dicontohkan membuat baru. Nah, karena ini pembayaran operasional ini, maka pembayarannya dilakukan pada vendor. Ini kita sesuaikan aja namanya. Ini sebagai contoh saja ya teman-teman. Nama Bapak Dikta sebenarnya sudah ada. Nah, namanya Bapak Dikta. Ini masuk ke personal. Jika sudah seperti ini, klik rekam. Karena ini Bapak Dikta sudah ada, jadi kita klik Bapak Dikta. Nah, setelah itu, nomor ceknya tadi kan CD 002 ya teman-teman. Pertanggalnya tadi 12 Januari 2019. Coba jadi 12 Januari 2019. Pengeluarannya yaitu pengeluaran biaya operasional. Nah, kita cari kodenya. Nah, karena tadi dilakukan itu untuk pembayaran listrik, air, dan telepon, maka kita cari kode untuk listrik, air, dan telepon. Nah, ternyata untuk kode beban listrik, air, dan telepon ini di sini masih belum menyatu ya teman-teman. Otomatis kita bisa membuat kode baru untuk kode akun beban listrik, air, dan telepon.
karena ini ada kode sampai 035, di sini 40, otomatis kita bisa membuat kode akun dengan nomor kodenya 36 ya teman-teman. Jadi kita buat baru. Klasifikasinya ini itu beban administrasi dan umum ya teman-teman. Kan 36 ya. 36 atas nama beban air, listrik, telepon. Nah, ini kita rekam. Nah, sudah ada ya teman-teman. Kita tinggal klik OK. Nah, sudah ada. Departemennya sudah tidak bisa diisi dan nilainya kita lihat 1.500.000. Sudah kan ya teman-teman. Nah, jangan lupa kita klik di sininya agar muncul nilainya ya teman-teman. Nah, jika sudah, maka boleh kita rekam. Nah, untuk melihat jurnalnya, kita klik batal saja. Nah, klik kanan untuk ini. Kita klik jurnal voucher. Nah, di sini sudah tertera yaitu beban air, listrik, dan telepon sebesar 1.500.000 di debit dan bank di kredit sebesar 1.500.000. Nah, telepon. Nah, berikut tadi merupakan tata cara melakukan transaksi, memasukkan transaksi pembayaran biaya operasional ke Zahir, aplikasi Zahir. Gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuki transaksi ke-7, yaitu pembayaran utang kepada PT Cerah Kreasi dengan nomor CD 00003 per tanggal 18 Januari 2019. Langsung saja kita masuk aplikasi Zahir. Nah, karena ini melakukan pembayaran utang, ini masuk ke mode pembelian. Ya, kita klik bagian pembayaran utang usaha, klik baru. Oke. Nah, pastikan untuk akun kasnya ini bank ya teman-teman. Nah, penerimanya tadi sudah diketahui bahwasanya penerimanya adalah PT Cerah Kreasi. Cari PT Cerah Kreasi yaitu ada ini. Oke. Tadi nomor itunya jadi 003 ya teman-teman. Kita ganti 03. Tanggalnya itu 18 Januari 2019. Ini pembayaran utang ya teman-teman. Nomor invoice-nya besar ini otomatis. Oke, sudah keluar, langsung keluar. Nah, diskonnya karena ini tidak ada diskon, jadi berarti sudah sebesarnya kita klik. Terus kita tinggal klik ke account. Nah, untuk melihat jurnalnya, kita klik kanan, jurnal voucher. Nah, sudah ada teman-teman utang usaha 13.375.000 pada bank sebesar 13.375.000. Kalau sudah kita batalkan. Nah, itu merupakan cara untuk masukkan transaksi pembayaran utang di Zahir Accounting.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita memasuki transaksi ke-8, yaitu pengambilan prive atau privo dengan nomor cek CD0004 per tanggal 22 Januari 2019 yang dibayarkan kepada Bapak Adnan. Jumlahnya yaitu 1.500.000 melalui kas. Langsung masuk ke aplikasi Zahir karena ini merupakan bagian pengambilan privo ini masuk ke bagian modul kas dan bank. Kita klik kas keluar, klik baru. Jangan lupa teman-teman akun kasnya kita rubah ke kas karena pengambilannya melalui kas. Nah, penerimanya tadi Bapak Adnan, kita cari Bapak Adnan. Nah, Bapak Adnan sudah ada, klik OK. Pertanggalnya tadi 22 Januari ya teman-teman, 22 Januari. Memonya, kodenya. Nah, karena ini masuk ke modal, nah di modalnya tidak ada people, maka kita ganti saja. Kalau buat baru, kalau ternyata tidak bisa buat baru, kalau kita ganti, ini kan modal di sekitar 10, kita ganti yang pendapatan 1, diedit, kita edit, masuk ke modal, klasifikasinya, disesuaikan, karena tadi 10 modal di sekitar, jadi sekarang kita 11. Itu sudah terekam. Ini sudah ada, klik OK. Nilainya sebesar 1.500.000 ya teman-teman. Sudah ada. Kita klik biar keluar angkanya. Jika sudah, kita rekam. Nah, untuk melihat jurnalnya, kita tutup tadi, kita klik kanan, lihat jurnal voucher. Nah, bisa dilihat jurnalnya itu Vivo sebesar 1.500.000, pada kas sebesar 1.500.000 rupiah. Dan itulah teman-teman cara memasukkan transaksi pengambilan Vivo di aplikasi Zahir. Nah, sebelum itu teman-teman, karena tadi ada pembelian aktiva tetap, maka kita harus memasukkan data-data harta tetapnya ke data harta tetap karena pertambahan ini ya teman-teman. Nah, itu ada AC, komputer, dan printer. Kita masukkan satu-satu. Ini belum ada AC, komputer, dan printernya. Ini itu dari sediaan sebelumnya. Maka kita klik tambah nama harta tetapnya. Itu AC, kelompoknya masuk, mesin dan peralatan. Oke. Tanggal belinya yaitu tanggal 11 Januari 2019. Belinya, harganya itu menggunakan totalnya ya teman-teman, yaitu 5 juta rupiah. Nilai residunya tidak ada. Nilai ekonomisnya sudah 4 tahun. Rekam. Setelah AC, kita masukkan lagi komputer. Itu sebanyak 27 juta. Kelompoknya peralatan teman-teman. Peralatan ini sama.
Belinya tadi 7 juta. Sudah rekam. Biasa 5 juta, 7 juta. Setelah itu kita tambah lagi untuk printer. Kelompoknya masuk mesin dan peralatan juga. Tanggalnya yaitu 1/11/2019, tanggalnya harga belinya itu 750.000. Nilai ekonomisnya kita mengikuti dari kelompoknya ini karena di sini tidak diketahui ya, tidak diberitahu nilai ekonomisnya. Jika sudah kita rekam. Nah, sudah selesai. Nah, transaksi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya adalah transaksi 9, yaitu pencairan giro masuk. Nah, di transaksi sebelumnya itu telah terjadi pembayaran piutang dengan menggunakan giro mundur ya, dan diterima pada tanggal 8 Januari 2019. Nah, tapi giro tersebut itu cair atau jatuh tempo pada tanggal 24 Januari 2019. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita dapat mencairkan giro yang masuk tersebut? Nah, caranya itu kita ke Zahir dulu. Nah, ini udah di Zahir ya guys. Kita di modul data-data teman-teman. Terus bisa langsung ke modul kas dan bank. Lalu nanti ada giro masuk. Nah, di sini ada Nyonya Yuke Febrianti sesuai dengan transaksi yang dicantumkan. Nominalnya juga sesuai 1,1 juta. Lalu kita tinggal klik kanan dan di sini ada giro cair. Kita klik giro cair. Nah, di sini langsung ada ini di oke saja. Ada pencairan giro dan kita langsung pencet. Ya, langsung klik aja rekam kalau sudah ada pembayaran piutang ini. Dan ini ya. Nah, ini sudah sudah terekam ya teman-teman. Terus kita batal aja di sini. Di sini giro masuknya sudah cair, jadi sudah tidak ada lagi dan sudah tidak tercantum. Kita tutup saja. Dan di sini kita bisa lihat di penjualan di bagian pembayaran piutang usaha. Kita klik. Nah, di sini sudah diterima pembayaran dari Nyonya Oke Febrianti sebesar 1.100.000. Di sini sudah terposting ya, teman-teman. Kita lihat di sini ada jurnal vouchernya. Bank pada piutang usaha. Sudah benar ya, teman-teman?
Nah, selanjutnya transaksi 10 yaitu setor kas ke bank. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan yang memiliki kas sudah banyak itu biasanya akan melakukan transfer kasnya ke bank. Nah, hal tersebut juga dapat mengurangi risiko-risiko atau kendala yang akan terjadi. Nah, kita lihat dari bukti setornya, teman-teman. Di sini ada tanggal 25 Januari 2019, tanggal dari penyetorannya. Terus juga jumlahnya itu sejumlah 1.800.000 dari PT Bahagia Express, transfer kas ke bank, nama penyetornya Yunita, nama penyetornya Ade Kemang. Di sini dapat dilihat ini di teller ya, karena dari bukti transaksi seperti ini. Nah, selanjutnya kita langsung ke pengaplikasian ke zahirnya. Nah, di sini kita langsung ke kas dan bank aja, teman-teman. Nah, di sini ada fitur transfer kas. Fitur ini digunakan untuk mentransfer dana dari satu rekening bank ke rekening bank lainnya. Di sini bisa dari kas ke bank atau dari bank ke kas kecil maupun bank ke kas gitu. Jadinya emang ini khusus untuk transfer kas. Nah, kita klik aja. Nah, ini kan berarti dari kas ke bank, berarti ini ganti bukan dari bank, tapi dari kas ke bank. Kita klik, kita pilih kas, bisa kas kecil ya teman-teman tuh. Ini berarti akun-akun yang bisa digunakan. Nah, selanjutnya ke bank. Nah, ini tanggalnya tadi 25 Januari 2019. Nah, di sini nilainya itu 1,8 juta. Departemennya kosong ya, teman-teman. Terus tadi ada nomor referensinya ya. Nomor referensinya tidak ada. Jadi tidak usah diisi. Transfer ini transfer 1. Terus ini udah benar ya keterangannya transfer kas ke bank. Lalu kita rekam aja teman-teman. Nah, ini udah direkam. Langsung kita lihat ke buku besar. Di buku besar yang bagian ini, buku besar informasi rincian saldo per kode akun. Jadi ntar di sini sesuai dengan namanya buku besar ya informasi. Nah, di sini udah dari bank, kita lihat udah masuk belum uangnya. Dan ternyata sudah teman-teman 1,8 juta di debit. Kita kalau mau lihat jurnal vouchernya juga bisa. Ini bank ke kas. Kasnya maksudnya bank yang bertambah di debit, kasnya itu kredit, berarti udah berkurang di kasnya. Kita lihat juga di sini kasnya apa sudah masuk. Nah, ini udah masuk ya teman-teman. Di sini tuh udah masuk 1,8 juta rupiah. Kita tutup. Nah, baik teman-teman, selanjutnya ada transaksi 11, yaitu pembayaran gaji karyawan. Nah, pembayaran gaji karyawan yang kita dapat lihat, ada nomor ceknya di sini, dan tanggalnya 27 Januari 2020, dari PT Bahagia Express, dari perusahaan kita, ini sejumlah 4,5 juta, dan di sini dibayar untuk bulan Januari melalui bank. Langsung kita lihat transaksinya ke Zahir. Nah, cara pengaplikasiannya ini kita langsung ke kas dan bank. Karena tadi pembayaran gaji berarti kas keluar ya guys. Ya teman-teman. Terus ini langsung baru aja. Karena transaksi baru ya.
akunnya tetap bank, karena tadi melalui bank. Terus penerimanya ini kita cek apakah ada ini. Kalau untuk karyawan belum ada ya teman-teman. Nah, belum ada. Kita bisa baru kalau belum ada. Di sini kita pilihnya employee. Di sini ketik karyawan. Udah. Bisa langsung direkam. Ntar kita mau lihat dulu. Ini bisa langsung rekam aja. Ya. Nah, kalau sudah ada karyawan, kita bisa klik 2 kali. Cek nomornya, kita tadi ada cek nomornya di sini. GJ 00000001. Jadi ini kosnya ada 5 ya. GJ itu gaji. Nah, ini tadi tanggalnya tanggal 27 Januari. Ganti 27 Januari 2019. Kita ambil kodenya, kode akunnya itu kita ganti jadi beban gaji dan upah. Kita cari dulu beban gaji dan upah. Nah, di sini ada. Kalau tidak ada, kita bisa baru ya teman-teman. Tapi karena ada, di sini kita langsung klik aja. Terus nilainya kita masukkan tadi 4,5 juta. Nah, ini kita klik ini dulu ya, harus diklik supaya keluar angkanya dan nominalnya. Lalu kita langsung rekam aja. Nah, ini sudah terekam. Nah, ini udah ada ya teman-teman. Di sini kita bisa lihat jurnal vouchernya, yaitu beban gaji dan upah pada bank. Nah, selanjutnya transaksi 12, yaitu transaksi terakhir, yaitu membahas mengenai alokasi biaya sewa kantor per bulan, di mana PT Bahagia Express ini telah melakukan pembayaran biaya sewa gedung sebesar 3.600.000 di awal. Di awal yaitu pada tanggal 3 Januari 2019 untuk 6 bulan ke depan. Nah, bagaimana cara menghitungnya untuk per bulan? Berarti kalau untuk per bulan 3.600.000 dibagi 6, yaitu hasilnya jadi 600.000 untuk 1 bulan. Nah, karena ini diperlukan untuk 1 bulan dan untuk bulan Januari saja 2019, jadi pembayarannya hanya Rp600.000. Nah, di sini ada nomor ceknya, ada tanggalnya juga 29 Januari 2019 untuk adjusting-nya. Berarti kita nanti di adjusting akan mendebit akun beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Nah, kita langsung ke Zahir Accounting 6 ya, teman-teman. Nah, di sini kita, karena itu adjusting, kita langsung ke buku besar. Di buku besar ini, kita pilih yang transaksi jurnal umum. Karena adjusting,
Nah, di sini ada referensinya. Tadi kita lihat itu berapa. Berarti dia GJ 0002. Mana? Ini kita langsung, nah udah sendiri ya teman-teman. Tanggalnya itu tadi tanggal 29 Januari 2019. Nah, ini jurnal umum, penyesuaian, kita tulis penyesuaian sewa dibayar di muka. Nah, di sini kodenya kita bisa ganti, kan tadi ini adjusting, jadinya beban sewa kantor di debit pada di bawahnya itu, kita isi dulu aja. Kita isinya berarti Rp600.000 pada sewa dibayar di muka. Kita cari sewa dibayar di muka. Nah, ini sewa dibayar di muka. Jadi mengurangi sewa dibayar di muka ya, teman-teman. Di sini langsung klik aja, langsung keluar otomatis kreditnya. Nah, di sini kalau sudah benar semuanya, kita bisa rekam aja. Nah, ini sudah terekam dan kita bisa langsung lihat di transaksi buku besar. Ini bagian sewa dibayar di muka. Nah, di sini ada ya, jurnal umum penyesuaian sewa dibayar di muka telah ada, dan kita bisa lihat di jurnal vouchernya. Nah, ini udah ada transaksinya, itu beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Beban sewa kantor itu debit, dan sewa dibayar di mukanya kredit. Jadi sudah mengurangi dan jadinya sewa gedung atau sewa kantornya itu tinggal 3 juta lagi untuk 5 bulan ke depan. Gitu, teman-teman. Sekian video tutorial pemrosesan transaksi pada perusahaan PT Bahagia Express. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.